Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Permata yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan jazakumullahu khairan untuk kehadirannya, dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menguatkan kita dalam menjalani bahtera rumah tangga. Karena sesungguhnya banyak di antara kita yang diuji oleh orang terdekat. Terkadang kita diuji dengan sikap suami kita, terkadang kita diuji dengan sikap anak-anak kita, terkadang kita diuji dengan sikap orang tua kita. Maka bagi kita sebagai seorang muslimah, ketika diuji dengan orang-orang terdekat, tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar. Dan sabarnya kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira sabar itu bukan ibadah. Sabar itu adalah ibadah, ibu-ibu. Dan sabar itu tanpa tepi. Sabar itu tanpa batas. Dan sabar itu prakteknya berat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga bagi orang-orang yang bersabar. Dan kita belajar bagaimana kita mengetahui lebih dalam tentang keluarga muslim yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang berlayar dalam bahtera rumah tangga melainkan tujuan cita-citanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan tentunya sampai ke dalam jannahnya. Dan cita-cita mulia ini teman-teman tidak didapatkan tanpa ada perjuangan, tanpa ada ujian. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menguji kita seberapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diuji dengan orang yang terdekat. Maka dari itu, subhanallah, ada beberapa istri ya di Yogyakarta ini yang kadang kalau saya habis mengisi kajian offline gitu ya, datang ya curhat, belum curhat sudah menangis. Ya beliau bercerita tentang bagaimana muamalah suaminya terhadap beliau. Beliau cerita tentang rumah tangganya ya. Dan dari situ saya mencoba untuk membuka kajian-kajian yang sifatnya atau temanya berkaitan dengan rumah tangga. Ya. Dan ketahuilah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah bahwa rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dibangun dengan rambu-rambu dan aturan yang sudah dijelaskan di dalam agama kita. Jadi yang namanya suami istri itu bukan hanya menikah karena faktor saling mencinta atau menikah karena saling suka, bukan. Tapi lebih dari itu suami istri ketika mau menikah dia harus tahu tujuan dan arahnya kemana. Ibarat pelaut teman-teman yang mengarungi samudra luas, ketika mereka memiliki arah dan kaidah dalam menentukan tujuan, pasti perjalanannya akan lebih efektif, akan lebih terarah. Dibandingkan dengan seorang pelaut, seorang nahkoda yang dia tidak tahu harus kemana. Tidak tahu arahnya harus kemana. Ya, demikian juga keluarga dalam bingkai rumah tangga yang dipimpin oleh nahkoda yaitu oleh suami kita, ya harus tahu mau dibawa kemana ini keluarganya. Ya terombang-ambing di tengah lautan samudra, diterpa angin badai yang kuat, itu sesuatu yang tidak diharapkan bagi semua pelaut. Begitu pula ketika sedang berumah tangga, ya pengennya itu kan sakinah, mawaddah, warahmah,
adem ayem loh jinawe gitu ya. Kalau bahasa orang Jogja ya, samawa atau adem ayem ya, sakinah, mawaddah warahmah, tidak ada masalah dalam rumah tangga. Itu kan pengennya kita. Tapi terkadang di dalam rumah tangga itu kadang ada badai-badai ya, ada semacam batu-batu kerikil yang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, kita harus paham bahwa apa sih kaidah-kaidah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar rumah tangganya sampai langgeng masuk semuanya ke dalam surganya Allah. Seluruh penghuni yang ada di dalam rumah tangganya itu Allah masukkan ke dalam surganya. Yang pertama, kaidah yang pertama yang semoga bisa kita ingat-ingat teman-teman ya, dan kita praktekkan. Rasulullah SAW beliau pernah mewasiatkan bahwa jikalau kita pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita pengen kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita diperbaiki oleh Allah, suami kita diperbaiki oleh Allah, ibu mertua kita diperbaiki oleh Allah, hubungan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang terdekat, maka kata Rasulullah SAW, maka selayaknya baik kita sebagai seorang istri ataupun suami kita sebagai seorang pemimpin keluarga berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan dengan Allah ini merupakan langkah awal yang harus diketahui oleh kita semuanya dalam membina rumah tangga. Siapapun yang ingin melangkah teman-teman dalam menginginkan pendamping yang saleh, ya rumah tangga yang bahagia, maka yang pertama kali dilakukan adalah memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang indah hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperindah hubungannya dengan makhluknya. Itu kaidah yang harus kita ingat-ingat. Jadi kalau kita pengen manusia mencintai kita, jangan kejar cintanya manusia, tapi kejarlah cintanya Allah. Karena Allah itu adalah zat yang kalau sudah mencintai hambanya, maka Allah akan berkata kepada seluruh penduduk langit, aku mencintai dia. Ya, tolong katakan, sebarkan kepada penduduk bumi untuk mencintainya. Subhanallah. Tapi terkadang kan kita ini ya ibu-ibu ya, terlalu fokus mengejar cinta suami kita, terlalu fokus mengejar cinta makhluknya Allah, sampai akhirnya kita lupa mengejar cintanya Allah. Nah, ini kebalik-balik. Ya. Disebutkan, subhanallah, dalam sebuah perkataan ulama, yaitu disebutkan oleh Ma'qil bin Ubaidillah al-Jazari, beliau mengatakan, kata beliau, kanatil ulama idza iltaqau tawasaw bihadhil kalimat. Jadi dulu tuh para ulama itu ibu-ibu, kalau bertemu tuh mereka saling mewasiatkan. Ya, beda sama kita ibu-ibu, mak-mak. Kalau ketemu, apa yang bisa kita lakukan kalau ketemu nih? Kulineran bareng mak-mak. Biasanya obrolannya apa? Yo, boleh buka mic atau tulis. Ya. Ibu-ibu kalau ketemu sesama ibu-ibu, obrolannya apa sih ibu-ibu? Gibah. Ya, terus apa lagi selain gibah? Obrolan yang lagi viral, misalnya ya, anak, Masya Allah, nyerempet anak sekolah, nanti ujung-ujungnya ke pasangan. Ya. Ala kulli hal, yang jelas kita ketika berkumpul sesama emak-emak, ya, tidak semuanya mudarat, tapi awal-awalnya manfaat, lama-kelamaan nanti membahayakan. Nah, dulu para ulama itu kalau mereka saling bertemu, maka mereka saling mewasiatkan kalimat. Apa kalimatnya? Wa idza ghabu kataba biha ba'dhum ila ba'din. Apa kalimatnya? Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatuh. Ini kaidah ya ibu-ibu, bisa kita pakai untuk seluruh hubungan dengan makhluk. Ya, kata para ulama, barang siapa yang dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, barang siapa yang memperbaiki rahasianya dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki kondisi yang nampak. Ya, jadi kalau kita nih banyak memperbaiki hati kita, banyak memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki apa yang tampak dari kita. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafallahu ma bainahu wa bainan nas. Nah, ini juga kaidah. Barang siapa
yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur atau mengurus tentang hubungan fulanah, hubungan kita dengan manusia. Subhanallah ibu-ibu. Ini saya merasakan sekali ya. Ketika ada seseorang berdoa di sebuah tempat terpencil di Tegal. Saya masih ingat di daerah Slawi, dia berdoa kepada Allah. Dan waktu itu saya nggak tahu kalau dia berdoa sama Allah. Berdoa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Di antara doanya beliau itu, ya dulu pengen ketemu saya. Ya, waktu beliau itu sering dengar kajian di Zoom, ya maka beliau berdoa pengen ketemu saya. Subhanallah ibu-ibu, apa yang terjadi? Saya dan Ustadz Hanan selaku suami itu diundang di daerah Slawi di Tegal ya. Dan untuk menuju ke arah tempat kami menyampaikan kajian itu cukup jauh ya sebenarnya dari kota. Dan itu masuk saya ingat betul ya, masuk kayak jalan satu mobil saja cukup gitu, nggak bisa papasan. Waktu itu kami ingat di Traktak gitu ya, masjidnya itu karena kurang tempatnya. Dan ibu-ibu tahu ketika akhirnya kami tiba di jam istirahat ya, saya mengobrol dengan beberapa panitia kajian. Di antara mereka bilang gini, Ustazah, alhamdulillah doa saya Allah ijabah. Saya tuh berdoa sama Allah pengen ketemu antum, dan saya berdoa kepada Allah semoga suatu hari kelak Ustazah bisa mengisi di kampung saya, katanya. Subhanallah ibu-ibu, begitulah cara Allah mengabulkan doa hambanya. Ya, saya bilang, oh ternyata saya ditarik-tarik sama Allah ke sini tuh untuk mengabulkan doanya panjenengan, ya doanya antum. Jadi subhanallah hidup itu begitu. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki sholat kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah hamba kesempatan untuk bertemu dengan fulana, berikanlah hamba rezeki. Nanti Allah yang akan mengatur semuanya. Allah yang akan mengetuk hati hamba-hamba Allah untuk mendatangi kita. Itu kaidah, pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tidak terpatok bersandar kepada makhluknya Allah yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah, tapi kita bersandar kepada Allah yang mengatur semua alam semesta. Ya, dan ini dipakai ya, Masya Allah. Kemudian kata ulama, ya poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, barang siapa yang memperhatikan perkara akhiratnya, maka Allah akan mengatur urusan dunianya. Subhanallah. Jadi dalam kaidah berumah tangga itu terkadang ya ibu-ibu kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ya, terkadang ada ujian finansial oke, ya materi banyak, Masya Allah, Allah uji dengan suami yang belum mau sholat ke masjid, gitu kan ya. Dan setiap rumah tangga tuh punya ujiannya masing-masing. Maka bagaimana caranya agar ditolong oleh Allah? Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita? Di antaranya adalah kita memperhatikan urusan akhirat kita. Ingat lagi bahwa sesungguhnya Allah zat yang maha mencatat segala amal ibadah kita. Ingat lagi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua akan masuk surganya Allah. Ingat lagi bahwa sesungguhnya yang menyatukan, mempersatukan hati mereka, hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya itu kaidah di dalam kehidupan ini, barang siapa yang ingat akhiratnya lebih banyak, maka Allah akan mengatur urusan dunianya. Ya, jangan kebalik. Kadang kita ini rempong dengan keadaan dunia, kita mengejar rezeki yang sudah Allah atur, tapi kita lupa untuk belajar agama. Kita lupa untuk memaknai dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi ini kaidah yang pertama ya ibu-ibu. Subhanallah. Yang kedua, menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai bentuk kerjasama antara pasangan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi pasangan suami istri itu bukan hanya sekedar untuk kehidupan dunia, yang ngumpulin materi. Kadang kan begini ya, subhanallah, orang yang baru menikah itu kan kalau belum didasari dengan ilmu agama, biasanya di antara tujuannya kan pengen bikin rumah mandiri, nanti pengen beli mobil gitu kan ya. Rumahnya ada kolam renangnya, pengen punya anak. Itu kan orientasinya dunia. Bukan tidak boleh kita pengen punya rumah, boleh. Bukan tidak boleh kita pengen punya anak, boleh.
Bukan tidak boleh kita punya mobil, boleh. Tapi jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan utama kita. Jangan jadikan sebagai orientasi pertama kita dalam berumah tangga. Ya. Jadi orientasi dari tujuan suami istri itu menikah diantaranya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya subhanallah Rasulullah SAW itu memberikan solusi ya teman-teman. Kalau hubungan kita itu ingin diperbaiki oleh Allah dengan pasangan kita, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bangun malam, sholat, kemudian membangunkan pasangan kita. Kalau suami kita duluan yang bangun, suami kita duluan bangun, terus sholat, baru setelah itu bangunkan kita. Rasulullah mengatakan apa? Rahimallahu rajulan qoma minal laili fasalla. Jadi syaratnya kalau ada seorang laki-laki dia bangun di malam hari, fasalla, jangan dulu bangunkan istrinya, dia sholat dulu. Wa ayqadha imra'atahu, dan dia bangunkan istrinya, fasallat, dan dia sholat bersama istrinya. Dalam Islam diperbolehkan yang namanya sholat berjamaah antara suami istri ketika sholat tahajud, ketika sholat malam, sholat qiyamul lail. Fa'in abad, sampai dijelaskan oleh Rasulullah, kalau seandainya istrinya sudah dibangunkan, tapi istrinya nggak bangun-bangun, nadhaha fi wajihal ma, ya, maka suami ini boleh mengambil air dan dipercikan, ya, dipercikan ke wajah istrinya sampai istrinya bangun untuk sholat. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, dia bangun malam fasallat, dan dia sholat, ya, baik itu sholat wudu ataupun sholat witir. Wa aiqadat zaujaha fasalla, dan dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau seandainya suaminya tidak bangun-bangun, apa yang dilakukan oleh si istri? Boleh dipercikan air ke wajahnya. Atau ibu-ibu, saya kasih solusi yang lebih ringan lagi. Jadi kalau kita tahu ibu-ibu bahwa sesungguhnya subhanallah, bagaimana cara membangunkan suami dengan baik, saya kasih tipsnya. Tipsnya apa? Contoh misalnya nih, suami kita suka kopi, ya, maka kita nih kalau bangun malam, kita sholat, terus kita bikinkan minuman kesukaan suami kita. Entah itu kopi, entah itu teh, entah itu wedang jahe. Terus kita bangunkan suami kita. Beb, mas, yayang, cintaku, kasihku, belahan jiwaku, apalah ibu-ibu ya. Ini sudah tak bikinkan kopi, yuk bangun yuk. Perjalanan kita ke akhirat masih panjang, gitu ya. Jadi untuk memotivasi suami kita biar bangun ya. Maka yuk diperpendek dengan bangun malam walaupun cuma sholat 2 rakaat ya. Kalau masih ngantuk ya boleh tidur lagi ya. Jadi Masya Allah ya barokah ibu-ibu. Suami istri yang suka bangun walaupun sholat 2 rakaat kemudian berjamaah sholatnya, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, itu Allah berkahi rumah tangganya. Masya Allah. Kalau kebiasaan ini belum dibiasakan dalam keluarga kita, maka minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha memberikan petunjuk, ya. Karena sesungguhnya Allah itu kalau sudah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka hamba ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Jadi ini penting, kaidah ini bisa kita praktekkan ibu-ibu nanti malam ya. Bagi teman-teman yang tidak mendapati dirinya sedang haid ya, boleh janjian dulu sama suaminya sebelum tidur ya, minta sama suami, bebek, Cin, aku pengen sholat malam denganmu gitu ya, spesial. Karena biasanya laki-laki tuh seneng tuh kalau diajaknya. Dan subhanallah ya, kalau ternyata jawaban suaminya belum mau, maka bersabar dulu, besok diajak lagi. Sembari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati suami kita. Ya, semoga Allah memudahkan suami kita untuk bangun di malam hari dan melaksanakan ibadah salat, ya, jadi imam dan kita sebagai makmum. Baik, kaidah yang ketiga teman-teman. Apa kaidah yang ketiga? Kaidah yang ketiga itu kata para ulama, pasangan kita adalah orang yang pertama berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Jadi gini nih, kan kadang kita emak-emak, ibu-ibu akan lebih mudah untuk berbuat baik kepada bestinya, iya nggak? Ya, bestinya naik karir, kita kasih hadiah macam-macam. Bestinya baru punya anak, kita kasih hadiah macam-macam. Ya. Tapi kita lupa bahwa
orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita itu adalah suami kita. Jadi ini perkara yang memang harus selalu tertanam dalam benak kita sebagai seorang istri, bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah suami kita. Ya. Kenapa? Karena jikalau suami kita itu ridho kepada kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Ya, jadi kita harus mengenali nih, kira-kira suami kita itu sukanya apa? Suami kita itu yang nggak disukai apa? Gitu loh. Kenapa? Karena nanti kalau kita memberikan sesuatu yang disukai oleh suami kita, harapannya suami kita ridho kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita tidak memberikan apa-apa yang tidak disukai oleh suami kita, ya, maka harapannya suami kita pun akan mencintai kita. Jadi ini yang penting ibu-ibu, dan alhamdulillah hari ini anak-anak muda, anak-anak perempuan usia 15 tahun ke atas di tempat kami lagi belajar, baru tadi pagi ini belajar cara berkomunikasi. Saya bawa mentor yang ahli di bidangnya, ya, seorang dosen di salah satu universitas Yogyakarta, dan tadi saya mengikuti sebagian ya materi yang disampaikan oleh pembicara. Di situ pembicara memberikan kesempatan untuk para peserta untuk berkomunikasi dengan temannya, belajar bertanya apa yang tidak disukai, apa yang disukai. Nah, ini sebagai bekal ya untuk nanti mereka ketika berumah tangga. Jadi terkadang kesalahan yang terjadi pada rumah tangga kaum muslimin ini disebabkan karena ketidakpasan dalam berkomunikasi. Kurang bisanya salah satu pasangan berkomunikasi dengan pasangannya. Ya, bahkan kami ibu-ibu pernah mendapati seorang suami istri yang sebentar lagi akan talak, ya, akan cerai, itu disebabkan apa? Ternyata hal yang menyebabkan mereka mau cerai itu karena istrinya ini romantis, ya, pengen dikasih bunga oleh suaminya, tapi bingung, istrinya nggak bisa bicara ke suaminya, ya, kalau mau minta bunga nggak enak gitu. Dan suaminya nggak paham kalau istrinya mau dibawain bunga, ya. Maka ketika dipertemukan dengan kami dan akhirnya ketemu, ya, ternyata selama ini istrinya itu butuh kasih sayang dari suaminya, butuh dipeluk, butuh diperhatikan, butuh diberikan apa yang disukainya, dan itu tidak didapatkan dari suaminya. Jadi teman-teman yang saya cintai karena Allah, perlu bagi kita sebagai seorang istri itu untuk sering-sering memberikan hadiah kepada suami kita. Kira-kira apa nih yang dicintai oleh suami kita, yang disukai oleh suami kita, maka kita berikan hadiah. Ya. Dan seorang laki-laki itu butuh perhatian dari istrinya. Terkadang ya teman-teman, subhanallah, ada seorang laki-laki itu yang hadiah bagi mereka itu hanya pengen ditemani aja gitu. Subhanallah. Dan itu saya mendapati, ya, ada yang bahasa cintanya itu kalau tidur maunya ditemani, kalau makan maunya ditemani, kalau pergi-pergi kemana-mana maunya ditemani. Ya sudah, itu yang disukai oleh laki-laki yang bahasa cintanya ditemani, ya berarti istrinya harus kemana-mana harus menemaninya. Ya, jadi masya Allah ya, pernah suatu hari itu saya bertemu dengan salah satu jamaah di mana beliau itu mengeluhkan tentang kondisi suaminya, yang mana kondisi suaminya itu kayak anak kecil kata beliau. Jadi ustadzah, suami saya tuh apa-apa tuh mintanya diperhatiin gitu. Kalau makan mintanya diladenin, ya diambilkan piring, nasinya disendokin gitu ya. Terus kalau kemana-mana tuh saya harus menemaninya. Nanti kalau mau misalnya pergi kerja, saya harus membawakan bekal, kemudian saya harus menyambutnya kalau sepulang dari kerja. Saya bilang, Masya Allah, berarti memang itu pahala untuk nyenengan, ya. Dan memang suami nyenengan tuh bahasa cintanya ditemani. Ya sudah, berikan yang terbaik untuk suami kita. Ya. Ada juga yang suami tuh karakternya itu cuek gitu loh. Ya. Dia nggak suka bahasa cinta seperti itu, tapi di satu sisi dia suka kalau istrinya mandiri gitu loh. Ya, makanya tidak bisa kita membanding-bandingkan antara suami kita dan suaminya orang lain. Kita harus tahu kira-kira suami kita ini yang paling disuka dari istrinya itu apa? Ya, kalau memang yang disuka oleh istrinya itu selalu menemaninya kemana-mana, ya sudah, bersabar untuk menemani suami kita. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya laki-laki itu, laki-laki, ini saya dapat kabar ini dari suami ya, katanya kalau keluar tuh sama istrinya, terus melihat ada wanita di luar yang mungkin yang namanya laki-laki ya, yang mempesona misalnya, maka lebih menenteramkan kalau istrinya ada di sampingnya, katanya begitu. Ya, jadi subhanallah,
Ternyata ada hikmahnya ya teman-teman, ketika kita ini menemani suami kita kemana-mana ya, itu hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar lebih menenangkan hati suami kita ya. Di setiap diri kita harus paham apa yang disukai oleh suami kita dan berikan hadiah-hadiah yang memang disukai oleh suami kita. Baik, yang keempat kaidahnya adalah di dalam sebuah pernikahan teman-teman, itu memaafkan adalah sesuatu yang didahulukan. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu akan dihadapkan dengan problem dan masalah. Maka subhanallah tidak ada jalan keluar kecuali salah satunya memaafkan kesalahan pasangannya. Dan Rasulullah SAW ya, beliau pun pernah ya menjelaskan tentang kondisi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau cemburu buta waktu itu dengan Khadijah radhiyallahu anha ya, sampai-sampai pernah ada para sahabat yang bertamu ke rumahnya Rasulullah SAW, dan waktu itu Ibunda Aisyah sempat piring itu dipecahkan ya waktu itu ya, dan kata Rasulullah SAW, gharrat ummuk ya, Ibunda Aisyah lagi cemburu ya, dan Rasulullah memaafkan ya keadaan Ibunda Aisyah yang cemburu kepada Khadijah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kana akraman nas lam yakun fahishan wala mutawahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Kata Rasulullah, orang yang paling mulia dan bagus akhlaknya itu enggak pernah kasar, enggak pernah teriak-teriak di pasar membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi orang yang mulia di antara kalian itu adalah orang yang memaafkan. Dan permintaan maaf ini teman-teman ya, terkadang dibagi menjadi dua. Meminta maaf dengan bahasa lisan kita, misalnya kita punya salah nih kepada suami kita ya, maka dalam Islam tuh diatur caranya seperti apa. Sebelum tidur pegang tangan suami kita dan kita minta maaf. Sayangku, aku minta maaf ya kalau tadi siang melakukan sesuatu yang tidak mengenakan hatimu gitu ya. Jadi sebelum tidur tuh masalah sudah clear semuanya ya. Atau meminta maaf dengan bahasa tubuh ya. Karena apa? Lagi-lagi bahasa komunikasi yang harus kita pelajari. Terkadang ada seorang istri yang kesulitan gitu loh, ketika harus meminta maaf dengan lisannya. Maka bahasa tubuh ini sudah bisa mewakili ya. Misalnya kalau lagi bertengkar misalnya nih ya, tidak bertegur sapa ya. Nah, kalau sudah memaafkan berarti apa? Siap melayani suaminya lagi, siap merawat suaminya lagi. Dan apa yang kita lakukan teman-teman ya, ketika kita memaafkan kesalahan suami kita, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kita ya. Jadi kita memaafkan tuh bukan karena suami kita, tapi karena pengen mendapatkan ridhonya Allah, pengen mendapatkan surganya Allah ya. Kalau kita hanya mengejar ridhonya suami kita saja tanpa ingat ridhonya Allah, maka capek ya. Kita capek, dibuat capek hidup kita sama Allah. Kita akan kecewa karena kita berharap kepada makhluk yang lemah. Tapi kalau kita berharap kepada ridhonya Allah, ya Allah saya memaafkan suamiku ya Allah. Ya Allah saya nggak akan saya jadikan beban dalam kehidupanku tentang kesalahan suamiku ya Allah. Sudah, nanti juga dosa ditanggung-tanggung oleh dia. Ya Allah maafkanlah hamba. Ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, saya dapat ilmu. Ada seorang terapis di Yogyakarta itu yang beliau senantiasa kalau lagi menerapi pasien-pasiennya itu dapat curhatan dari ibu-ibu. Jadi kadang katanya, kata terapis ini, Ustazah kadang tuh ibu-ibu di sini nih minta dibekam gitu misalnya. Itu bekamnya setengah jam tapi ceritanya panjang kali lebar. Terus beliau senantiasa woro-woro ke pasien, ya bilang ke pasien, kata beliau, sebisa mungkin yang namanya perempuan tuh jangan suka memendam rasa ya. Misalnya pernah disakiti oleh pasangannya, kemudian dia terlalu memendam rasa, pokoknya aku sakit hati, gak mau memaafkan ya kesalahan pasangannya. Nah itu tuh kata terapis itu yang membuat akhirnya ada benjolan-benjolan dalam tubuhnya gitu ya. Jadi Masya Allah ya, dirilis ya apa yang harus dilakukan, dimaafkan. Kalau kita gak memaafkan kesalahan pasangan kita, maka yang terjadi dada kita sesak teman-teman ya. Jadi ingat bahwa Allah itu zat yang maha baik. Allah selalu memaafkan kita, dan kita pun memaafkan pasangan kita karena kita pengen mendapatkan ridho Allah. Terakhir teman-teman, kaidah yang kelima adalah bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Ingat, suami kita adalah manusia, hambanya Allah, dan tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, zat yang maha agung.
dan selamat dari semua sifat kekurangan. Sedangkan makhluk Allah termasuk pasangan kita itu tidak sempurna. Jadi kalau ada orang menikah ya, atau kita menikah dengan pasangan kita, maka pahamilah bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada pasangan kita, juga Allah telah memberikan kekurangan kepada pasangan kita. Dan biasanya dalam kehidupan berumah tangga itu, kekurangan yang ada pada pasangan itu ditutupi oleh pasangannya, Masya Allah. Jadi saya banyak ya teman-teman selama ini mendengarkan curhatan dari ibu-ibu itu, ya di antara curhatannya tuh, Ustazah, saya itu setelah ikut kajian saya merasa kok saya selama ini banyak salah ya ke suami. Ya suami saya tuh Masya Allah Ustazah, orangnya lembut, gak pernah marah, saya yang ngomel-ngomel. Terus nanti ada lagi, Ustazah, saya itu bersyukur sama Allah ya, dikaruniai suami yang selalu memaafkan apa yang saya lakukan ya, Masya Allah. Ada lagi, ya di lain hari Ustazah, saya mendapati suami saya itu keras kepala gitu ya. Masa saya terus yang mengalah, katanya gitu. Lihat, Allah itu zat yang maha baik. Ya, saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahami bahwa setiap pasangan kita itu adalah orang yang memang Allah siapkan untuk menutupi kekurangan kita. Gitu loh. Apa yang ada pada pasangan kita, kita syukuri. Apa yang menjadi kekurangan suami kita atau pasangan kita, kita tutupi. Gitu aja sih dalam rumah tangga itu. Ya, disyukuri, nggak ada yang sama kok. Biasanya kalau satunya ngegas, satunya ngerem, satunya cerewet, satunya pendiam, ya itu sudah sunnatullah. Ya, disyukuri apa yang Allah beri kepada kita. Alhamdulillah. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang saat ini single parent ya, belum diberikan rezeki oleh Allah dengan pasangan hidup lagi, maka tetap semangat. Ya, bukan berarti yang janda itu tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, istri Rasulullah SAW, ya, selain ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mereka semua adalah janda. Ya, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan di hadapan Allah itu karena ketakwaan yang ada di dadanya. Jadi bukan menjadi barometer apakah dia punya suami atau tidak. Yang jelas ketika punya suami maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah belum karuniakan suami atau pernah memiliki suami tapi sekarang Allah ambil kembali suaminya, maka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya, ibu-ibu di dunia dan di akhirat. Semoga Allah lembutkan hati kita dan hati pasangan kita. Semoga Allah bahagiakan diri kita dan pasangan kita, dan semoga Allah kumpulkan kita dan pasangan kita ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Banyak-banyak berdoa sama Allah. Semoga Allah jaga dari segala keburukan pada zaman sekarang. Karena subhanallah, syahwat dan syubhat di zaman sekarang itu mengerikan sekali ya. Dan semoga Allah jaga suami-suami kita dari segala keburukan yang ada pada zaman sekarang. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikunna jami'an. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.